enyahkan kutuk, kejar pahalamu. Katakan, saya harus mengenyahkan kutuk dan saya harus mengejar pahala saya. Berkat jasmani dan rohani, itulah pahala saya ketika saya hidup di dunia sampai masuk ke sorga. Saudara, saya perlu memberitahu bahwa ada stereotip, ada pikiran yang bercabang di dalam kekristenan, bahwa kalau orang itu sudah sekali dilepaskan dari kutuk, dia terus lepas dari kutuk. Saya bilang tidak, saudara. Itu tidak mungkin. Yesus memberikan pengampunan pada kita supaya kita lepas dari kutuk. Amin. Saya mau tanya, kalau kita orang jatuh dalam dosa, kena hukuman lagi, kena kutuk lagi apa tidak? Kena. Ya saudara, itu sebab Anda dan saya harus mengerti akan prinsip ini. Ya, buang segala tafsiran yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebab, katakan sebab itu, setiap saat saya harus mengenyahkan kutukan, karena saya hanya manusia biasa yang lemah, tetapi saya bergantung pada kuasa Tuhan. Hidup saya akan penuh pahala dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-33, mari kita akan baca bersama. Ya saudara. 1, 2. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Amin. Ada dua kosakata yang sangat kosok bal ini, sangat kontroversial. Kutuk dan diberkatinya. Saudara, saya yakin kita akan milih diberkatinya. Saya yakin kita akan membuang kutuknya. Amin. Itu sebab di paling atas saya tulis rumah. Katakan rumah. Keluarga saya adalah tempat dari kutukan atau berkat. Tidak bisa keduanya, hanya salah satu. Jadi saudara, rumah, tempat. Tadi dalam pelajaran pada kemarin dalam Bible study saya sampaikan, the house of your servant. Rumah, tempat, keluarga. Apapun rumahmu, engkau keluarga kerajaan seperti Daud, ya, dia tetap merendahkan diri. Dia tetap mempersembahkan hidupnya. Dia cuma minta supaya seluruh keturunannya tetap ada di hadirat Tuhan untuk 25 tahun. Iya, untuk selama-lamanya. Coba. Jadi kutuk Tuhan ada di dalam rumah saudara. Jadi kalau saya dan saudara menyadari, aduh saya punya rumah, artinya saya punya keluarga nih. Nah, saudara harus perhatikan baik-baik. Bagaimana dengan kita punya rumah? Kita punya keluarga. Ya, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Katakan, orang fasik adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan, yang hidup keduniawian. Yang dipikirkannya hanya duniawi saja. Itu fasik, saudara. Jadi, menurut saudara, orang Kristen yang baik-baik punya bisa jadi orang fasik apa tidak? Bisa. Pendeta bisa fasik. Saudara, perhatikan. Di mana ada kefasikan dalam rumah tangga kita, di situ ada kutukan. Jadi saudara mesti tahu, kok gampang ya orang terkutuk? Gampang sekali. Apa susahnya? Saudara, untuk menjadikan diberkati itu agak susah. Untuk menjadikan dikutuki itu mudah sekali. Ya, semua orang mengatakan demikian, Anda sudah tahu. Itu sebab perhatikan. Katakan, rumah saya. Baik saya seorang diri maupun saya berkeluarga. Rumah saya hanya boleh menjadi tempat berkat Tuhan, bukan tempat kefasikan dan kutukan. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya perlu menjelaskan apakah kutuk itu. Ya saudara, kita hanya mengetahuinya secara umum saja. Ya, apa kutuk itu? Saudara,
Ayo tentukan now. Pada latar belakang dari slide ini, saya memberikan dua kondisi dan situasi. Di sebelah sini, ya saudara, di sebelah barat kita melihat hijau lebih banyak, ya, hijau, padang rumput, gedung-gedung yang mewah, kemudian taman bunga. Tapi di sini ini today, hari ini, ya, ini ada tulisan di pelang itu today. Dan di sebelah sini ada tulisan tomorrow, besok. Itu gersang, tanahnya meletek, terbuka, ya, gedung-gedungnya sederhana dan kuno. Saudara, apakah yang kita dapat hari ini akan menjadi rusak, akan menjadi gersang, saudara? Jadi saudara dan saya harus sadar bahwa kutuk itu mudah kita alami dalam hidup kita. Bukan sekali dibuang oleh Tuhan, lantas saudara terus hidup seenaknya. Tidak bisa. Tuhan dia sudah menghancurkan kutuk. Pada saat saya dan Anda makan perjamuan kudus sebentar, kutuk dihancurkan. Tapi besok, nanti, atau lusa, atau sebulan lagi, apakah Anda tidak melanggar firman? Itu sebab begitu kita orang alarm pada diri kita, pada hati dan pikiran kita, aduh, aku telah berbuat dosa, bertobat. Siapa tahu engkau sebentar lagi tidak ada. Itu sebab Anda dan saya harus menentukan now. Saya harus menentukan saat ini. Saya harus menentukan hari ini. Saat ini. Pahala dan berkat atau kutuk. Ya. Nah, itu sebab Anda dan saya harus tahu, ya, apakah dan mengapakah kutuk itu. Dalam Ulangan pasal yang ke-11, para kekasih mohon dibuka pada Alkitab saudara. Kitab Ulangan pasal 11, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita akan baca bersama. Berkali-kali Israel, umat Tuhan yang sangat Arya, sangat luar biasa di mata Allah, berpuluh kali kena kutukan. Itu sebab Tuhan memberikan sekarang satu pelajaran kepada mereka. Baiklah kita belajar juga. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26, 27 dan 28. 1, 2. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat atau kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Amin. Kamu pilih, mau berkat gampang, mau kutuk lebih gampang lagi. Jadi kalian harus milih, karena dua-duanya ini mudah sebenarnya. Kamu salah jalan aja kena kutuk. Itu sebab pada hari ini, katakan pada hari ini, ketika saya mendengar firman, saya harus meluruskan jalan saya kembali, supaya jalan saya menuju kepada rumah hamba Tuhan, the house of God's servant, bukan keluargaku. Ya, saudara, kalau saya dan saudara mengelola keluarga kita, keluargaku, nomor satu anakku, nomor satu mantuku, nomor satu putuku. Tahu putu apa tidak? Putu itu yang keluar keluknya itu. Ya, saya melihat saudara rupanya belum makan, sama dong, ya. Jadi saudara mesti tahu, kita tidak boleh mengutamakan keluarga itu nomor 2. Nomor 1 kan ada kepada Tuhan, hadirat Tuhan. Nanti lihat, saudara tidak cari uang sendiri, saudara tidak cari kerjaan sendiri, saudara tidak cari keberuntungan sendiri. Karena Tuhan yang membela dan bekerja bersama dengan saudara. Kenapa?
Karena saudara nomor satu Tuhan. Coba saudara mata duitan. Saudara nomor satu duit. Wah, saudara, Tuhan mundur. Langsung gitu aja. Cut, malaikat. Dicatat. Kenapa dicatat? Karena sudah mundur dari Tuhan. Nanti kalau sudah kembali lagi, dia berkata pada malaikat, cut, malaikat. Dicatat. Tunggu sampai sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Amin. Harus. Jadi saya dan saudara harus perhatikan 3 ayat ini. Ayat 26, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Dua-dua dihadapkan. Kau pilih 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Jadi dari 2 ayat ini kita tahu untuk bisa dikutuki itu mudah. Seringkali iblis bisikin kepada telinga hati saya. Tidak usah perhatikan firman. Apa kamu itu tidak muak? Apa kamu itu tidak bosan? Saben hari kamu baca Alkitab. Saben kali kamu melayani khotbah. Saben kali kamu mendengarkan dari live streaming. Live streaming itu larang loh. Sekali live streaming itu 50.000 loh. Jarenya. Katanya. Para kekasih. Jangan muak. Karena ketika engkau mendengarkan firman. Ya, ayat 27. Perintah Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini, engkau menerima berkat. Jadi ketika kita mendengar firman, menerima apa saudara? Menerima berkat. Kalau orang Kristen mengerti ayat ini, oh tidak bisa, aku tetap harus dengar firman, karena aku minta diberkati. Para kekasih, semua katakan, saya siap untuk diberkati. Caranya mudah. Saya mau taat kepada firman. Titik. Lalu hidup saya, pahalanya, berkatnya luar biasa. Demikian firman. Amin. Haleluya. Kemudian ayat 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu ketahui, yang kamu tidak kenal. Kamu pakai jalan Allah, berhala, dewa, dewi, peraturan ini, peraturan itu, sesajen ini, sesajen itu, ya syarat ini, syarat itu, yang sebenarnya kamu tuh tidak tahu. Kamu cuma ngikutin aja untuk ngikutin orang ini punya perkataan. Tomorrowmu, besok pagimu, kamu langsung jadi gersang. Kamu langsung meletek tanahmu. Kamu langsung tidak bisa menghasilkan. Begitu kamu tidak mendengar firmanku, kamu begitu mulai menyimpang dan atas perintah ataupun nasihat dari orang-orang yang lain kepada ilah-ilah yang sebenarnya kamu tidak kenal. Begitu kamu menyimpang, kena kutuk. Coba, kalau saudara tidak diajari kayak begini, saudara nggak tahu nanti. Kalau saudara dikutuki, saya masuk neraka karena saya gembalamu. Ini gembala yang bodoh ini, tidak ngajarin domba-dombanya supaya jangan sampai kena kutuk. Sebab Anda dan saya harus tahu, jangan bodoh memilih. Katakan, saya harus pandai memilih dalam semua bidang. Saya harus minta hikmat supaya hidup saya tidak menyimpang dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bodoh memilih, tidak taat kepada firman, mengikuti ilah yang lain. Saudara, ini pasti kena kutuk. Itu sebab saudara mesti tahu. Please, nyadar. Aku hidup tidak lama lagi. Tapi perjanjian Tuhan ini panjang dan luar biasa hebat. Ketika sisa umur hidupku cuma sebentar, aku mau pakai supaya kalau aku mati, anak keturunanku menerima anugerah yang besar. Amin. Itu warisan saudara nanti.
Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa kita perlu menentukan saat ini. Katakan, saat ini saya harus ambil keputusan. Dalam nama Yesus, saya mengenyahkan kutuk dan saya mengejar pahala. Karena itu mudah, kedua-duanya mudah. Saya mengenyahkan kutuk dengan taat kepada firman mulai hari ini, dan saya mengejar pahala saya dengan taat kepada firman mulai hari ini. Amin. Haleluya. Itu sebab para kekasih, saya menunjukkan gambar orang yang melawan kepada firman. Ya, ini yang nomor 2. Maleakhi pasal 2 ayat yang kedua. Kitab Maleakhi pasal 2 ayat yang kedua, di sini ada ayatnya, kita akan baca. 1, 2. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan. Ulangi lagi, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Wah, saudara, sudah pernah diberkati kita kelihatannya. Ya, dari ayat ini, aku telah memberkati kamu luar biasa. Ya, sorry, terpaksa aku rubah berkatmu menjadi kutuk. Saudara, ini menyakitkan sekali. Saudara tahu, kitab Maleakhi ini disusun untuk menutup perjanjian lama, memasuki perjanjian baru. Maleakhi sebenarnya seorang nabi yang kecil. Nabi yang kecil itu bagaimana? Nabi kecil itu artinya menulisnya cuma sedikit. Kalau seperti Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, itu nabi besar. Karena nulisnya banyak, puluhan ayat, puluhan pasal. Saudara, tetapi Maleakhi ini sedikit pasal. Cuma 4 pasal saja. Saudara, dan dia menulis cuma sedikit ayat. Tetapi ayat ini membuat kita orang di perjanjian baru kebayang hukuman di perjanjian lama. Kebayang. Yaitu kutukan. Itu sebab kita harus waspada. Jika kamu tidak mendengarkan. Nah, ini caranya kok ya sama ya. Sama dengan yang tadi itu. Tadi di mana kitab apa? Ulangan. Ya, di kitab Ulangan tadi kita sudah baca pasal yang ke-11 ayat 26 sampai 28. Loh, kok sekarang pada akhir perjanjian lama kok ya masih sama ya? Aku harus mendengarkan, harus perhatian kepada firman Tuhan. Kok ya sama ya? Memang, semua katakan memang. Tuhan tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selamanya. Amin. Haleluya. Jadi peraturannya tidak usah bingung anak-anak Tuhan. Karena tidak pernah diratifikasi, tidak pernah dirubah, tidak pernah diperbaiki. The words of God and all His promises, all the commandment of God, just the same, yesterday, today, and forever. It is because God, our Lord, our Savior, is the same Jesus Christ. And that's why we have to take hold. Whatever you and I take hold and give heed to every verse, tiap ayat, give heed, memperhatikan to every commandment. Then you and I will live so beautifully, happiest life. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Jika kamu tidak mendengarkan, oh sama ya. Dan jika kamu tidak memberi perhatian, sama ternyata. Jadi semua katakan, jadi syaratnya mudah. Berpuluh kali diulangi dalam Alkitab saya. Supaya saya sadar, tidak lupa, dan saya menghayati, melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, menyedihkan ya kalau kita sudah pernah diberkati, lalu kemudian dicabut berkatnya, seolah-olah berkat menjadi kutuk. Wah, saudara,
Jangan sampai deh hidup cuma sekali dan singkat sekali. Hidup dunia sangat susah. Jangan berkatmu menjadi kutuk. Please. Ketika saya dan saudara mengenal dan mendengar firman ini, Anda dan saya harus perhatikan. Gimana ya Tuhan? Kok berkat bisa kau rubah jadi kutuk nih, kayak apa? Ya karena kamu tidak mendengar dan tidak perhatian sama aku. Itu sebab berapa puluh kali saya bilang sebagai gembala saudara, kalau saudara mendengar firman, saudara harus sungguh-sungguh di rumah sekalipun, saudara harus menghargai firman Tuhan. Itu penting sekali anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena ayat tadi mengatakan, kalau kamu mendengarkan dan memperhatikan firman yang kusampaikan kepadamu hari ini, saudara, ayo hargai Tuhan segenap hatimu. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, mulai sekarang untuk korek dalam hidupmu, untuk korek dalam apa ada penampilanmu. Supaya apa? Supaya Tuhan menghargai, membuang kutuk. Katakan mudah sekali ya. Ayo pakai lagu, mudah sekali ya. Sekarang bilang sama samping saudara ya. 1, 2. Ya. Nah, para kekasih, ini penting sekali. Para kekasih, saya menunjukkan 2 buah gunung yang ada di Kanaan, di tanah perjanjian. Gunung ini satu bernama Gunung Ebal. Katakan Ebal. Dan yang satu lagi namanya Gerisim. Ya. 2 gunung ini memang istimewa. Saya yakin dibikin oleh Tuhan. Dan Tuhan membuatnya sama. Walaupun tidak sebangun, tapi ketinggiannya sama. Konturnya sama. Ya saudara, derajat lerengnya sama. Dan ini dibikin kembar. Kelak kemudian hari ketika mereka masuk ke Israel, ke tanah Kanaan, maka bangsa Israel ini harus selalu dari semua radius mereka akan bisa melihat 2 gunung ini. Satu bernama Ebal, satu bernama Gerisim. Tuhan berkata, gunung yang bernama Ebal itu adalah gunung kutuk. Dan gunung yang bernama Gerisim itu adalah gunung berkat. Jadi dimanapun, kawasan manapun kamu berjalan, karena tidak ada mobil pada waktu itu ya, dan kamu berjalan saja atau naik onta, apakah naik keledai, apakah naik kuda, kamu itu ada di sekitarnya Ebal dan Gerisim. Kamu bisa melihat 2 bentuk gunung ini. Kamu tidak boleh lupa. Kamu lihat dari selatan, ya kamu harus bilang bahwa ini Ebal, ini Gerisim. Kamu dari utara, kamu juga harus bilang ini Gerisim, ini Ebal. Jangan kamu bolak-balik. Banyak orang yang kehilangan arah di dalam otaknya, bisa tertukar saudara. Wah, ini Ebal, ini Gerisim. Tidak boleh tukar. Dari manapun kamu melihat dan memandang dan berjalan, kamu harus bisa mengenali mana Ebal, mana Gerisim. Coba kalau saudara melihat Tuhan dari zaman kuno purbakala sekali sudah memberikan cara pembelajaran. Tuhan memberi contoh orang Israel. Ini loh tetengernya. Tahu tetenger apa tidak? Ya, inilah. Ini yang menjadi milestone-nya, ini menjadi tetengernya. Yang ini adalah Ebal, yang ini adalah Gerisim. Saudara yang kekasih, supaya mereka bisa melihat dari sudut manapun, dari radius berapapun mereka bisa melihat. Kalau jauh ya melihat, oh itu pasti Gerisim, ini pasti Ebal. Jadi mereka tahu, oh gimana aku bisa menerima Gerisim dalam hidupku, gimana aku akan mengalami Ebal dalam hidupku. Dari jauh mereka harus tahu. Jangan sampai lupa. Dia membuat bentukan tetenger memorial yang abadi sampai kiamat. Sampai sekarang pun ada. Jadi saudara mesti tahu Gunung Ebal dalam Ulangan 11 ayat 29, Ulangan 27 ayat 13 disebutkan adalah gunung kutuk yang harus diucapkan
oleh separuh dari suku Israel. Berapa suku? 6 suku. Separuhnya. Dari 12 suku dipilih oleh Tuhan separuh 6 suku ke Ebal. Ke sini, ke Ebal. Ya, tuh aku ajak lali. Ya. Ke Ebal, 6 suku. Ya, pemimpin-pemimpinnya naik ke lereng gunung dan mengucapkan kutuk. Dan 6 suku sisanya naik ke gunung Gerisim. Pemimpin-pemimpinnya mengucapkan berkat. Saudara. Jadi mereka berteriak-teriak tentang terkutuk. Terkutuklah ini, terkutuklah ini. Sini, diberkatilah ini, diberkatilah ini. Untuk apa? Makanya di gereja ini, Anda dan saya selalu sering saya ajak untuk mengucapkan. Itu betul apa salah sih? Dan cara ini sudah banyak yang melakukan juga. Kenapa? Karena ini. Ucapkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Jadi mereka meneriakkan di Gerisim berkat. Apa aja yang bisa diberkati. Mereka para pemimpin sukunya harus mengatakan. Mereka harus berkhotbah kepada rakyat yang ada di bawah. Pasti mereka tidak dengar. No problem. Pokoknya mereka pergi kepada perkataan ini kepada penguasa di udara. Katakan firman kepada penguasa di udara. Ya, jadi saudara mesti tahu. Demikian juga yang ada di Gunung Ebal. Mereka juga berteriak-teriak. Rakyat di bawah tidak dengar, kan terlalu jauh. Terlalu tinggi mereka. Tetapi diucapkan pada penguasa-penguasa di udara. Sehingga mereka tidak main-main. Mereka itu adalah kutukan. Iblis adalah kutukan. Jadi orang milik Tuhan tahu apa yang bakal terkutuk, tahu apa yang bakal diberkati. Coba, Tuhan itu sangat bijak. Sesuai dengan perkembangan masa, perkembangan generasi, perkembangan sosial, ekonomi, budaya, teknologi, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan itu berkembang supaya orang segala zaman bisa mengerti firman Tuhan. Dan kalau sekarang saudara ada pada zaman yang akhir ini, if you and I now we are stay and living in the cutting edge of this age, pada zaman milenial ini kita sudah pada pinggirannya, maka saudara saya harus tahu, masih tetap loh firman ini, Ebal Gerisim, selalu diingat. Para kekasih, saya tutup di sini. Ebal, ada kutuk dan iblis merampok. Ingat ini ya. Jadi begitu kita tahu kok ada faktor kutukan ya kelihatannya di rumah tanggaku, di pribadiku ini, aku pasti sebentar lagi kena rampok ini. Ya, iblis adalah perampok dan pembunuh dari sejak semula. Amin. Katakan, iblis adalah perampok dan pembunuh dari sejak zaman Kejadian. Jadi kalau saudara tahu, maka saudara harus nyadar, Tuhan, hamba tidak mau dirampok. Kesukacitaan hamba, kedamaian hamba, kesehatan hamba, keuangan hamba, masa depan hamba. Jaga Tuhan. Jangan sampai hamba tetap ada pada Ebal. Hamba harus pada Gerisim. Kenapa 12 suku dipisah, dibagi 2, 6. Supaya tahu sama imbang ini, 50-50. Sama mudah. Dibilang sukar, sama sukar. Tetapi ternyata sama mudah. Mudahlah kita jatuh ke Ebal, mudahlah kita naik ke Gerisim. Sudah. Itu sebab Anda dan saya kita harus tahu. Kalau saya dan saudara, hak pemeliharaan, katakan hak pemeliharaan dari Allah Bapa tidak boleh lepas, tidak boleh kena rampok oleh iblis. Supaya hidup saya tidak terkutuk dalam nama Yesus. Amin.